Oke, hari ini kita akan kasih tahu bagaimana caranya untuk membuat natto. Ya, membuat natto itu sangat mudah. Jadi kalau di video-video lain semua menggunakan natto yang sudah jadi, ya. Tapi untuk kali ini kita tidak akan menggunakan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu natto yang sudah jadi yang beredar di online atau di apa namanya di toko-toko swalayan itu GMO atau tidak. Nah, saya sudah apa namanya membeli kedelai organik, ya, kedelai organik. Enggak kelihatan. Nanti sebentar saya kasih tunjuk. Kemudian sebagai starternya, karena saya nggak pakai starter natto yang dari Jepang atau juga eh, starter natto yang dari yang sudah jadi, starter pack yang sudah jadi, maka di depan kebetulan istri saya menanam apa ini? Mint, ya, daun mint. Jadi saya ambil daun mint ini, ya. Kemudian nanti ini saya bersihkan. Jadi daun-daunnya, ya, saya buang, ya, daunnya. Tinggal dia punya batangnya, strawnya. Bisa juga kalau ada straw padi atau batang padi, ya, boleh pakai itu. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena di rumput atau di tanaman atau di daun di batang mint ini itu hidup bakteri natto, ya. Hidup bakteri natto. Jadi kita tidak perlu ke Jepang untuk ambil bakteri natto. Cukup cari aja rumput di halaman rumah, kemudian diambil batangnya, ya. Ambil batangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan kita jadikan starter, ya. Nanti kita jadikan starter. Oke. Sekarang kita lihat untuk dia punya apa namanya? Kedelainya. Ya, kita lihat kedelainya. Nah, ini saya sudah beli kedelai. Nah, biasanya kecil-kecil, kalau kedelai lokal itu kecil-kecil. Dan tadi saya bersihin dari ini, sudah ada yang kropos-kropos karena dimakan sama apa ya, yang membuat jadi bertepung itu. Nah, saya ambil, terserah ukuran kita mau berapa banyak. Kemudian saya rendam air panas, ya. Saya didihkan air panas. Nah, air panas itu saya pakai rendam sekitar 12 jam. Jadi dari tadi malam sampai pagi ini direndam sampai sudah lembut, ya, sudah lembut. Dia punya kulitnya sudah gampang copot. Ya. Jadi dengan merendam kedelai itu dengan air panas, maka ada pektin, ya, pektin atau lektin itu dia keluar dan nanti berbusa dan itu dibuang. Cuma ini sudah saya rendam, tapi pada umumnya rendam saja dengan air panas, ya, sampai dengan 5 jam paling tidak, atau biarkan semalaman, kemudian busanya dibuang, dicuci. Nah, kemudian siap untuk kita masukkan ke dalam eh, apa press apa namanya, boiling press atau apa namanya itu. Nah, nanti kita lihat alatnya. Oke. Nah, sekarang ini panci presto sudah saya isi air kurang lebih dua setengah liter. Nah, panci presto ini kemudian nanti kalau ini kan langsung tergenang airnya, nih, ya. Jadi usahakan kita taruh sesuatu supaya ini tetap di atas. Jadi dia tidak kena dengan air. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan dulu ini.
taruh di sini, balik kayaknya, gini aja. Ini kita taruh, ya, ratakan. Kemudian kita tutup dengan, ya, kira-kira airnya di dalam ini bisa untuk tahan, ya, tahan setelah ini berbunyi, ya, sekitar 40 menit dari tekanan yang ada. Begitu sudah ada tekanan keluar, nah kita hitung 40 menit dari situ baru selesai. Kita matikan. Jadi kita taruh di kompor, kita nyalakan, kemudian kita tunggu sampai 40 menit dia berbunyi, ya, keluar dia punya tekanannya, uapnya keluar selama 40 menit. Nah, seperti ini apinya kita kurangkan sedikit saja, kurang sedikit, ya, ya, jangan terlalu panas. Nanti setelah 40 menit uapnya keluar, baru kita lakukan, kita matikan dan kita tunggu dan kita buka. Nah, kalau tekanannya sudah keluar seperti ini, ya, kita perkecil apinya. Nah, kita perkecil apinya dan tunggu 40 menit. Oke, sesudah 40 menit ini kita coba buka. Nggak bisa. Oke, kita coba ambil. Oke, udah hancur. Ini dipencet sudah, ya, berarti udah siap untuk kita jadikan natto. Oke, kita pindahkan. Kita didihkan dulu air panas, ya. Air panas ini kita gunakan untuk nanti kita steril tempat untuk pembuatan natto, ya. Air panasnya. Oke, airnya sudah mulai mendidih, tapi sebelum kita gunakan airnya untuk mensterilkan tempat untuk natto, tadi rumput yang kita ambil batangnya kita kurang lebih 1 menit, ya, kurang lebih satu menit kita masak dulu 1 menit. Tujuannya adalah untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri yang kita tidak perlukan. Nah, pertanyaannya, bakteri yang kita mau gunakan, bakteri nattonya bagaimana? Bakteri natto itu dia tahan dengan suhu di atas 85 sampai 100, dia masih tahan, ya. Jadi nggak akan mati dia. Bahkan kalau nampan ini kita cuci lagi, dia tetap akan ada di situ. Itu kekuatannya dari bakteri natto, dan dia akan tinggal di dalam usus kita, perut kita, menjadi bakteri yang baik, ya. Jadi kurang lebih 1 menit supaya bakteri-bakteri yang kita tidak perlukan dia bisa mati. Oke, sepertinya sudah 1 menit, ya. Oke, ini kita angkat, ya.
Kita angkat, kita taruh di atas tato. Nah sekarang kita matikan, kemudian kita cuci dulu ini pakai air panas ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, nampannya sudah kita bersihkan. Sekarang saatnya kita taruh dulu ini. Tatur di bagian bawah. Ya, tatur di bagian bawah. Kemudian setelah itu ya oke, kita ratakan. Ratakan pakai sendok aja biar dia rata. Sendoknya juga sudah saya steril. Oke. Nah, tadi ada sisa hasil presto tadi, air sisa presto tadi. Kita ambil kurang lebih 2 sendok aja. 2 sendok saja. Ya, kita sebar ya. Oke. Setelah itu kita ambil plastik wrap. Plastik wrap. Plastik wrap. Gunting. Kita ambil tusuk gigi, kita bolong-bolongkan. Oke, setelah itu kita buka ya, kita turunkan ke bawah. Tujuannya untuk menjaga kelembapan.
Ya, kita turunkan dia ke bawah. Oke, nah sekarang lanjut lagi yang kedua. Kasih juga ini plastik wrap. Oke, sesudah itu kita bolongkan lagi. Jadi 2 lapis untuk pernapasannya. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam pemanas supaya tetap steady di 40 sampai 45 derajat. Jadi kita atur dia 45 derajat ya. 45 derajat. Baru setelah itu kita masukkan dia ke dalam. Dan kita biarkan dia sekitar 24 jam saja. Ditutup ya. Ini baru saya pasang, jadi dia belum naik. Nanti sebentar dia naik sampai 40. Oke, nanti kita tunggu dia sampai 24 jam. Ini natonya sudah jadi, proses pembuatannya ya. Ini saya sudah campur tadi, lupa saya video.